Oke, untuk lumpur-lumpur yang berada di selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezeki dan diberikan umur yang panjang. Hari ini saya berada di Kali Kalenderwak, yang lokasinya itu di Desa Kalangsari, Cikarang Timur. Nah, ternyata di daerah sini juga ada normalisasi kali juga, yang lebih kurang pengerjaannya itu 120 hari. Nah, ini yang pertama untuk ekskavator sudah mulai berjalan lebih kurang hampir 1 bulan, dan hari ini didatangkan satu ekskavator lagi, itu Bang Dharma, dan sekarang masih tahap pemasangan ponton supaya nanti bisa beroperasi di Kali Kalenderwak. Seperti apa progresnya? Simak terus videonya. Oke, hari ini tanggal 4 Juni tahun 2025. Satu ekskavator lagi didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, Bapak kita, Bapak Ade Koswara Kunang. Nah, ini masih proses untuk menurunkan ponton sebagai pelampung untuk ekskavatornya berada di atas kali. Nah, untuk ekskavator yang satunya itu sudah beroperasi di ujung sana ya. Itu pengangkatan lumpur-lumpur yang ada di Kali Kalenderwak. Seperti apa progresnya? Kita simak videonya. Oke, sudah mulai menurunkan pontonnya ke dasar kali. Untuk informasi, ini yang operatornya ataupun alat beratnya ini pindahan dari yang kemarin di Kali Uyut. Ya, ini baru datang semalam. Sekarang akan melakukan progres normalisasi di Kali Kalenderwak. Kita lihat ya proses untuk penyetengan ponton di Kali Kalenderwak. Oke, pelan-pelan didorong, dimasukin ke dalam kali. Wih, patah bos. Wah, diangkat. Besi semua ini ya, itu ada rantainya ya. Seharusnya dia pakai rantai. Ini juga masih menunggu operator untuk nyeteng pontonnya ya. Ya, dilakukan pengangkatan untuk menggeser ke bawah, agak susah ya. Sudah mulai bergerak, dikit-dikit lepas lagi. Oke, dari bawah ya. Wah, lepas lagi bos. Nah, lumayan lama ya untuk setting pontonnya ini, karena kalau tidak pakai ponton ya alat beratnya ini tidak akan bisa masuk ke dalam kali, bisa tenggelam dia. Itu Bang Dharma ya yang kemarin normalisasi di Danau Kartika, di Kali Srengseng, dan terakhir dia di Kali Uyut. Kemarin kita bertemu dengan beliau itu di hari apa ya, Senin. Wah,
kembali, kita lihat lagi pontonnya didorong aja ya, pelan-pelan masuk kali. Wah, kita lihat ekskavatornya itu agak miring juga ya dia. Udah hampir masuk di kali. Ini untuk operator yang akan setting ataupun memberikan bantuan supaya pengerjaannya lebih cepat. Oke, satu bagian ponton sudah berada di Kali Kanderwak, tinggal kita tunggu yang bagian yang lainnya untuk diturunkan ke dalam kali. 1, 2, 3, 4, 5 sama yang udah diturun di kali, berarti ini ada 5 bagian yang harus disatukan. Itu nanti penyatuannya juga pakai baut-baut semua ya, seperti ini kolong-kolongnya. Baru nanti dia akan jadi seperti yang di ujung itu, yaitu di ujung juga udah ada ponton juga yang siap pakai. Itu ujung sana. Oke guys, hari ini kita berada di Desa Kalangsari, Cikarang Timur untuk progres normalisasi Kali Kanderwak. Untuk lumpurnya sendiri beda ya dengan lumpur yang berada di Kali Baru yang kemarin kita normalisasi, yang di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk lumpur yang di Kali Kanderwak ini dia cukup keras. Dia bukan lumpur yang hitam, tapi dia tanah-tanah yang seperti tanah merah ya, seperti ini. Oke, kita masih proses pengerukan untuk penempatan ponton, karena kita akan setting pontonnya nanti supaya alat beratnya bisa bekerja dengan normal. Kalau alat beratnya hanya menarik lumpur berada di atas seperti ini, udah pasti tidak akan normal ya, untuk tidak akan maksimal pengerjaannya. Sekali lagi saya informasikan untuk kali ini ya, kalinya ini namanya Kali Kanderwak di Desa Kalangsari, Kecamatan Cikarang Timur. Nah, ini program normalisasinya ini sudah berlangsung lebih kurang hampir 1 bulan dengan alat berat itu yang di ujung sana. Kita zoom dulu ya. Ya. Dan ini adalah penambahan 1 alat berat lagi. Ini alat berat yang ini dia berada di Kali Uyut kemarin. Dia normalisasi Kali Uru, Kali Uyut, Kali Srengseng, dan Danau Kartika. Tapi Bapak Dharma ini dia tidak ikut serta di normalisasi Kali Baru yang di Tambun Selatan. Oke, kita lihat lagi untuk pengangkatan ponton yang keping ketiga. Om yang nyetingnya Om ya? Lama nggak nyetingnya? Oh, kalau dia udah turun semua, settingnya berapa? 1 jam lebih? 1 jam? Biasanya. Kalau ada kendala. Kendalanya apa biasanya? Kadang-kadang satunya lama Pak, masang bautnya. Oh iya iya. Lepas. Berapa orang itu yang nyetingnya? 2 saya. Berdua ya? Berarti kemarin yang nyeting di Danau Kartika sama Om juga? Bukan, itu Beda. orang kantor. Oh, Kalau yang bukan saya. yang bongkar? Iya.
Wah, gulingin itu. Kita lihat yang terakhir, akan kita turun ke kali, yang potongan dari pontonnya, kemudian nanti akan kita setting. Ayo Mas turun, ntar diguling-gulingin lah. Wah, set. Panasnya minta ampun ini, weh. Karena ya bisa dilihat ya ujung-ujung sana itu pohon-pohonnya juga sudah tidak ada. Ini sama kayak di mana ya, kali PJT kali ya. Di Gabus juga sama, panas banget. Oke, kita mendekat ke arah ekskavator yang akan melakukan, wah mentok itu bos. Wah, pohon kedong-dongnya patah bos. Awas. Sudah berada di bibir kali ya untuk pontonnya. Kita membuat tempat dulu, kita baru nanti akan kita setting. Wah. Masih proses pembuatan jalur dulu untuk setting ponton yang di kali. Wah, udah mulai digeser. Itu yang paling panjang digeser untuk mengeruk lumpur yang ada di samping pontonnya. Jadi pengerukan lumpurnya itu supaya nanti airnya itu bisa terisi. Jadi dia membentuk seperti kali di sini ya. Jadi untuk pontonnya itu nanti berada di sini. Oke, kita lakukan penggeseran, penarikan untuk bagian ponton yang paling panjang. Wah, suaranya berdentum, guys. Iya, baru nanti proses selanjutnya. Wah, gokil ini, dia naik nih guys. Dia nanti orangnya, oh belum naik orangnya, baru perlengkapannya dulu.
Itu adalah baut-baut ya, untuk menyatukan masing-masing ponton supaya menjadi satu. Oke, dia naik satu orang guys, 2 orang langsung. Itu untuk operator yang akan menyeting pontonnya udah dibawa ke bawah. Wah, dia terbang guys. Sebelum memulai setting pontonnya, kita sepilkan dulu untuk kali kalender wak yang udah dinormalisasi seperti ini. Dan kalinya udah terlihat lebar ya. Nah, itu baru nyampe di ujung sana. Ini untuk bangunan juga. Ada yang kena juga, tapi tidak banyak ya. Ini untuk dapurnya aja. Oke, persiapan satu persatu akan disatukan, dan untuk menyatukannya itu adalah berupa baut dan akan dipasang murnya. Wah, tarik kemana-mana itu. Itu lumayan berat ya, itu satu itu walaupun dia kecil, karena itu besi semua, ibaratnya kayak kapal laut itu. Nah, satu lagi itu akan dipindahkan dulu ke atas. Wah, sudah turun satu, tinggal digeser. Nah, itu untuk operator tuh, tukang setting maintenance-nya itu langsung memasukkan baut yang ada di ternyata untuk itu agak gampang ya, untuk yang bagian atasnya. Baru nanti itu ada 3 baut ya, 1, 2, 3. Berarti yang sebelah sana juga sama ya, itu juga ada 3 juga. Ntar dulu. Oke, untuk lumpur-lumpur yang berada di samping kali, supaya ekskavatornya nanti bisa maju lagi ke sana, itu harus dibereskan terlebih dahulu. Wah. Dikeruk terus sampai dalam. Ini untuk membuat jalan ekskavator supaya bisa turun. Oke, ekskavatornya masih membuat jalan untuk turun
ke pontonnya nanti, karena jangkauannya juga untuk mengangkat potongan-potongan ponton yang ini juga itu harus lebih dekat dengan bibir kali. Wah, itu tumpukan sampah semua ya itu. Masya Allah, sampah. Sampahnya dikubur ya di tanah. Oh, lihat tuh di dalam bracketnya tuh, sampah semua. Jadi pinggir kali ini kemarin ya jadi tempat pembuangan sampah ya. Sehingga sampahnya itu ketika hujan dia akan turun semua ke kali. Di mana-mana penyebab banjir itu adalah yang pertama itu pendangkalan kali. Terus yang kedua banyaknya sampah yang berada di kali sehingga menyebabkan tersumbatnya kali. Contohnya seperti ini, sampahnya banyak juga. Wah. Bisa kita lihat ya untuk jalan ekskavator menuju ke bawah sudah hampir selesai ya, bisa dilihat ini. Baru nanti kita akan ambil batang yang ini sebagai pinjakan dari rodanya ekskavator. Ya, ekskavatornya sudah mulai turun, sudah miring ke bawah kali. Apakah dia akan terjun?
Ya, pontonnya sudah mulai didorong sedikit supaya bisa mengambil lumpur yang di sampingnya untuk menempatkan ponton yang di sebelah kirinya.
Oke, yang terakhir untuk pontonnya tinggal kita masukkan bautnya, kita setting. Baru nanti ini udah selesai ya untuk penyetingan ponton. Mulai dari awal yang tadinya terpisah kita satukan menjadi satu sehingga terbentuklah seperti ini. Dan ini fungsinya nanti sebagai pelampung untuk ekskavator supaya bisa berjalan di atas kali ujung sana dan nanti akan menormalisasi kali-kali ini dari sini sampai ke ujung sana. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Saya ucapkan semoga selalu sehat, dilancarkan rezeki dan diberikan umur yang panjang. Ini tinggal menunggu pemasangan baut. Baru nanti kita akan bikin jalan di sini. Dan langkah selanjutnya nanti ekskavator akan menaiki ponton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.